dalam kajian kita dalam makalah ini, yaitu dosa pembunuh. Pembunuh ini terbagi kepada dua, sengaja dan tidak sengaja. Yang jadi bahan hukum, delik hukum, membunuh dengan sengaja. Membunuh dengan sengaja memang ada niat untuk bertengkar dan membunuh. Maka dalam Islam itu ada aturan kapan boleh berperang, bunuh orang, dan kapan haram bunuh orang. Jadi membunuh dengan sengaja, membunuh tanpa sengaja. Bapak-bapak bawa mobil, pas ngerem blong remnya, terbunuh, tertabrak orang, itu bisa dikategorikan membunuh tidak sengaja. Padahal bapak mau ke masjid, mau dengar kajian contohnya, bukan tujuan untuk bunuh orang. Jadi itu membunuh tidak sengaja. Nah, yang dosa besar itu, yang berkonsekuensi ke neraka itu adalah membunuh dengan sengaja. Kita lihat dalil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nisa ayat 93. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan. Siapa yang membunuh mukminan, orang beriman, muta'ammidan dengan sengaja. Muta'ammidan dengan sengaja. Fajaza'uhu jahannam, maka balasannya neraka jahannam. Khalidan fiha. Setelah disebutkan neraka jahannam, ditegaskan lagi abadi dalam neraka jahannam itu. Wa ghadiballahu alaih, dan Allah murka padanya. Neraka jahannam abadi di dalamnya, Allah tetap marah padanya. Wa la'anahu, dan Allah melaknatnya. Kalau Allah melaknat, semua makhluk akan melaknat. Dalam kondisi terlaknat. Wa'addalahu 'adzaban 'azima, dan Allah sediakan untuk dia azab yang besar, luar biasa. Di sini rentetan mulai dari neraka jahannam, khalidan fiha, abadi di dalamnya, wa ghadiballahu alaih, Allah benci padanya, murka padanya, wa adalahu adzaban azima. Ini betul-betul rentetan takkid, penegasan dari Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan ini warning luar biasa bagi orang yang membunuh mukmin. Jadi hati-hati, jangan terdorong emosi, jangan cepat terpancing emosi, jangan dikit-dikit membunuh apa aja boleh. Jangan. Itu nanti akan disupport oleh setan. Jadi kalau ada niat buruk, langsung auzubillahi minasyaitonirrajim, istighfar, astagfirullahalazim. Setiap muncul niat buruk, cepat cepat istighfar. Kenapa? Karena membunuh orang dalam Islam itu, coba kita lihat, jazauhu jahannam, balasannya jahannam, khalidan fiha, abadi dalamnya, wa ghadiballahu alaih, dan Allah murka padanya, wa la'anahu, Allah selalu melaknatnya, wa addalahu, Allah siapkan untuk dia adzaban azima, azab yang dahsyat.
Jadi untuk itu sidang jemaah dirahmati Allah, ini betul-betul perlu kita tegaskan pada diri kita, jangan ada terbersit emosi atau terpancing emosi dalam hal seperti ini. Karena berat dosanya membunuh seorang muslim yang beriman. Terus sidang jemaah dirahmati Allah, dalil yang kedua, surat Al-Maidah pangkal ayatnya min ajli dzalik, pangkal ayatnya itu. Tapi kita ambil man qatala nafsan bighairi nafsin, siapa yang membunuh satu jiwa tanpa dosa, au fasadin fil ardi, atau bikin rusak di muka bumi, faka'annama qatalan nasa jami'a, maka dosanya sama dengan membunuh semua orang. Seorang pemuda soleh menasihati khalifah hanya dengan satu ayat, min adli dzalik, man qatala nafsan bighairi nafsin. Kenapa? Karena banyak terjebak penguasa membunuh lawan politiknya, membunuh orang yang terfitnah tanpa dosa yang pasti. Tetapi untuk melindungi, untuk menyingkirkan hal-hal yang dia butuhkan, maka dia dengan tega bunuh orang. Apalagi kadang-kadang yang dibunuhnya ulama. Hajjaj Yusuf bin Thaqafi, maka dia banyak membantai ulama. Sehingga yang terakhir dibunuhnya tabi'in Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair, hai Sa'id, kau pilih bagaimana cara aku membunuhmu. Kau yang coba kau pilih bagaimana yang kau mau aku membunuhmu. Kata Sa'id, engkau yang memilih wahai Hajjaj. Karena bagaimana cara membunuhmu, maka begitulah Allah akan mengazabmu. Engkau yang memilih. Karena bagaimana caramu membunuhku, dengan begitu Allah nanti akan menentukan azabmu. Maka sidang jemaah, singkat cerita, dibunuhnya Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair berdoa, ya Allah, jadikan aku ulama terakhir yang dibunuh Hajjaj. Jangan ada lagi ulama yang terbunuh setelahku. Ketika Hajjaj dibunuh, mengalir darah, membanjiri lantai. Maka heran Hajjaj, sebelumnya tidak darah orang yang dibunuh oleh Hajjaj tidak banyak. Tetapi darah Sa'id bin Jubair membanjir. Dipanggil tabib. Kenapa ini Sa'id bin Jubair darahnya banyak sekali, sedangkan yang lain darahnya sedikit? Kata tabib, wahai gubernur Hajjaj, sesungguhnya orang-orang yang kau bantai sebelumnya, dia ketakutan menghadapimu. Sementara Sa'id bin Jubair bersemangat menghadapimu, sehingga banyak darahnya. Yang lain ketakutan menghadapimu, maka sedikit darahnya. Sa'id bin Jubair berdoa. Tidak lama, Ramadan berikutnya, sekian hitungan berapa bulan, 2 bulan, 3 bulan, meninggal Hajjaj. Dihantui oleh kalimat-kalimat Sa'id bin Jubair. Bermimpi dengan Sa'id bin Jubair, maka dia resah. Ramadan dia meninggal dengan naas. Hajjaj itu seorang gubernur yang sangat lalim. Apa katanya? Kalau Hajjaj datang, leher-leher siap untuk dipenggal. Begitu. Dia yang menyiksa Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib ini ulama tabi'in nomor 1. Anak gadisnya dipinang untuk khalifah. Maka ketika itu Sa'id bin Musayyib nggak mau. Dia tolak lamaran khalifah. Dia nikahkan anaknya dengan muridnya yang pemuda miskin, yang kematian istri, tidak punya apa-apa, dipilihnya itu menjadi menantunya. Khalifah punya jabatan dan kekuasaan, ini pemuda soleh,
muridnya pemuda soleh, miskin, dinikahkannya dengan anaknya. Maka ketika itu tersinggunglah khalifah. Hajat marah. Kau lebih kau rendahkan khalifah dengan pemuda miskin ini. Dihukumnya lah Sa'id bin Musayyab di tengah panas, diikatnya di tengah padang pasir. Semua orang melihat. Begitu sidang jemaah. Hajat ketika jatuh di sungai, ada seorang pemuda menyelamatkannya. Ketika itu Hajat berkata, kau minta apa saja yang kau mau. Pemuda ini terkejut, siapa engkau? Hebat sekali. Minta apa saja. Terus kata pemuda itu, kata orang ini, aku Hajat. Kau Hajat? Gubernur? Iya. Satu saja permintaanku. Apa itu? Jangan sampai ada yang tahu kalau aku yang telah menyelamatkan kamu. Begitu jeleknya orang ketika itu pro Hajat. Semua artinya apa? Semua orang benci. Siapa yang pro Hajat akan dibenci oleh masyarakat. Nah, sidang jemaah, maka hati-hati. Di zaman itu ada pemuda, siapa yang mengatakan siapa yang membunuh seseorang tanpa dosa yang jelas, maka hukumnya faka'annama qatalan nasa jami'a, seolah dia membunuh semua orang. Itu bahayanya. Menetapkan hukuman mati, mengeksekusi, ya. Maka siapa yang membunuh 6 laskar FPI itu dosanya sama dengan membunuh semua orang mukmin yang ada di dunia ini. Semua orang yang ada di dunia ini. Itu bahayanya. Beratnya dosa pembunuh laskar FPI 6 orang itu, kalau dia tidak minta maaf, menyelesaikan dengan orang tuanya, dengan wali-wali mereka, maka dosanya sama dengan dosa membantai seluruh manusia. Dalil ini, faka'annama qatalan nasa jami'a, seolah-olah dia telah membunuh semua manusia. Surat Al-Maidah 32. Hukum kisos kalau ada dalam surat, pertanda surat itu surat Madaniyah. Hukum kisos, jinayat, bab jinayat kalau ada dalam surat, berarti surat itu Madaniyah. Saya paham? Turun setelah Nabi hijrah. Di antara kasusnya termasuk membunuh bayi dan aborsi. Membunuh bayi, janin yang sudah hampir tua, bermatang. Aborsi terhadap janin yang sudah matang. Aborsi itu berdasarkan fatwa ulama dibolehkan bagi wanita yang korban perkosaan. Fatwa ini keluar ketika tentara-tentara Serbia waktu kasus kejahatan tentara Serbia ya di Bosnia menghamili, memperkosa wanita-wanita muslimat Bosnia, maka ulama di antara Qaradawi juga berfatwa ketika mereka bertanya apa hukumnya kami menggugurkan anak-anak kami ini, janin kami ini, yang kami kalau dia lahir nanti kami akan selalu ingat kejahatan tentara kafir Serbia. Maka sebagian ulama membolehkan kalau itu menjadi suatu beban mental bagi wanita. Jadi wanita-wanita korban perkosaan itu korban kejahatan, kalau hamil sebagian besar ulama membolehkan mereka menggugurkan anaknya, aborsi. Tapi kalau dia korban film, tontonan film blue, korban internet, ya, terus korban touring, hamil dia di luar nikah, terus dibunuhnya,
Itu sidang jemaah kejahatan. Kejahatan lipat ganda. Maka hati-hati sidang jemaah yang dirahmati Allah. Allah berfirman dalam surah At-Takwir ayat 8-9. Wa idzal ma'udatu su'ilat. Mau'udatu su'ilat. Dan ketika bayi-bayi wanita ditanya, bertanya mereka, bi'aizam bin qutilat. Mereka yang dikuburkan bertanya, dengan dosa apa mereka dibunuh? Ingat itu. Setiap orang nanti yang korban kejahatan akan bertanya, apa dosa kami dibunuh? Bi'aizam bin qutilat. Apa sih dosa kami dibunuh? Ini bahaya sidang jemaah yang dirahmati Allah. Luar biasa. Maka orang-orang yang punya jabatan, memegang kebijakan di tingkat yang strategis, itu luar biasa. Dia bikin sebuah peraturan yang membuka pintu dosa, dosanya banyak, pahalanya belum sempat dibuat. Itu dahsyat itu. Saya tanya antum diangkat jadi presiden 2 periode 10 tahun. Tapi setelah itu dosa antum lebih banyak daripada pahala antum. Siap tidak masuk neraka? Bahagia enggak? Nyaman enggak antum? Banyak itu. Pejabat-pejabat tangannya berlumuran dosa, berlumuran darah. Terus setelah pensiun, ya banyak itu dari kebijakan-kebijakan keamanan, pensiunan. Setelah itu dia anggap kalau masuk tabligh dosanya terhapus. Dosanya memfitnah orang, menzolimi orang, membunuh orang terhapus. Terhapus? Tidak bisa. Panjang-panjang janggut sudah tuh api dosanya. Mau sejak dulu menyanggut Pak. Dulu lah mau menyanggut lah. Dari camen begini baru lah. Enak? Bahaya itu. Ya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Maka sudah ada videonya cara taubat para pejabat.